Jansen! Kak Darman, sekarang hanya ada kita berdua. Jujurlah padaku, apakah kali ini adalah trik barumu mengejar kakakku? Trik tarik ulur, iya kan? Kamu ingin menarik perhatian kakakku, iya kan? Enggak, aku benar-benar sudah lupa. Siapa itu? Wulan. Serius, kamu gak berbohong padaku kan? Kamu bersumpah? Aku bersumpah, jika aku berbohong padamu, aku akan ditabrak. Cukup. Jangan mengatakan ucapan yang jelek lagi. Kali ini kamu sudah membuat aku shock, tahu? Kamu benar-benar lupa ingatan. Dan malah sekarang melupakan kakakku seorang diri. Jadi, apa yang terjadi di antara kami? Dulu, kamu mengunjungi rumahku, saat bertemu dengan kakakku, kamu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Kamu mengejarnya selama 7 tahun. Cintamu sedalam lautan, janji sehidup semati hingga kiamat. Cukup. Kalau begitu, sekarang dia adalah pacarku. Bukan. Kakakku sangat cuek padamu. Di hatinya, hanya ada mantan pacarnya Jansen Tenandi. Sejak putus padanya, kakakku selalu mabuk setiap hari, hingga masuk rumah sakit. Nyawanya hampir terancam. Dia mengalami patah hati selama bertahun-tahun. Kecelakaan ini juga terjadi gara-gara dia pergi menjemput mantan pacarnya itu. Lalu dia meninggalkanmu di jalan tol sendirian, makanya kamu bisa ditabrak. Kamu! Wulan, kamu tega sekali. Apa sebenarnya salahku? Wulan! Nona Wulan, apa kita nggak perlu menunggu Pak Dharma? Wulan! Jika Jansen melihatnya, Wulan! pasti nggak senang. Wulan! Apa salahku? Aku akan perbaiki. Wulan! Jalan saja. Baik. Wulan! Enggak. Kalau begitu berarti kakakmu cuek kepadaku, juga menyukai orang lain, dan menyakitiku demi dia. Jadi apa yang aku sukai darinya? Jangan-jangan kamu menipuku? Hah? Aku jadi anjing penjilatnya? Aku menipumu. Kak Darman, semua orang juga tahu kamu itu cinta mati kepada kakakku. Ya benar saja. 15 Juli adalah ulang tahun kakakku. Bagaimana? Apa sekarang sudah ingat? Enggak. Tapi sekarang aku percaya pada omonganmu. Kakakmu memang tipe yang aku sukai. Hari Valentine ke-7, aku menghabiskan setengah bulan untuk latihan menyatakan cinta padanya. Paling pada akhirnya cintaku akan ditolak. Wulan, kamu bilang kita nggak akan mungkin bersama. Tapi aku tetap nggak bisa melupakanmu. Wulan, kita sudah berkenalan selama 7 tahun. Bersedia menerima cintaku? Gak mau. Darman, apa kita gak berteman saja? Kenapa kamu selalu begini? Hari ini kamu mabuk lagi. Kamu mengira aku adalah dia. Dan memanggil namanya ratusan kali. Kamu bilang gak bisa melupakannya. Meskipun kamu tahu gak ada balasan. Jansen, Kamu tetap saja rela menunggu dia. aku sangat merindukanmu. Saat ini, aku merasa nasib kita sama. Sama-sama menyedihkan. Kak Darman, kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Meskipun sekarang aku sudah gak ingat apa-apa lagi. Tapi jika membaca catatan ini, aku tetap merasa sakit hati. Jadi, bagaimana selanjutnya? Apa ingin melanjutkan pengobatan? Oh ya, pamanku adalah psikiater hebat. Dia bisa... Sudahlah, meskipun aku lupa ingatan, tapi aku dapat merasakan. Dulu saat aku menyukai kakakmu, aku begitu menderita. Karena sekarang sudah melupakannya, kurasa ini adalah hal baik. Hei! Halo, Ibu. Oh, oke. Kak Darman, aku antar kamu kembali ya. Gak perlu, kamu pergi saja. Aku di sini dulu. Aku pergi dulu ya.
Jaga dirimu baik-baik. Oke. Nanti aku datang menjenguk lagi. Halo Ibu. Darman, bukankah ibu pernah bilang bahwa waktu kecil kamu pernah dijodohkan? Perjodohan ini sudah tertunda sejak lama. Apa kamu sudah pertimbangkan? Aduh, mana mungkin dia menyetujuinya. Oke. Ibu, setelah aku selesai mengurus masalahku, aku akan pulang untuk menikah. Apa katamu? Hmm? Kamu sudah nggak suka kakak sahabatmu lagi? Dasar bocah tengik. Dulu demi mengejarnya, kamu bersikeras menetap di Johar dan gak mau kembali ke Lumas. Kamu sudah mengejarnya begitu lama. Apa sekarang pikiranmu sudah terbuka? Sekarang aku sudah gak suka dia. Kedepannya, aku juga gak akan suka dia lagi. Darman, apa katamu? Wulan? Kenapa kamu ada di sini? Kamu bahkan kejar aku sampai rumah sakit. Jika kamu mencari tahu keberadaanku melalui adikku lagi, aku bisa saja melaporkanmu. Kamu salah paham. Aku gak mengikuti kamu. Aku mengalami kecelakaan di jalan tol. Sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Kenapa? Kamu salahin aku karena tinggalin kamu di jalan tol. Wulan. Yansen, demammu baru turun. Aku menyuruhmu beristirahat. Kenapa kamu keluar? Bosan di kamar. Aku keluar untuk menghirup udara. Wulan. Dia Dia adalah sahabat tadiku, seorang perancang di perusahaan, Darman Susilo. Aku gak begitu kenal. Pak Darman. Salam kenal. Namaku Yansen Tenandi. Pak Darman. Kepalamu diperban seperti itu. Apa kamu mengalami kecelakaan? Aku mengalami kecelakaan kecil. Sedikit gegar otak. Jadi Pasien aku... Darman Susilo kabar 1124 sudah harus diperiksa dokter. Ya. Maaf ya. Aku harus kembali diperiksa. Gak apa-apa. Dulu setiap kali bertemu aku, bukankah dia selalu mengejarku? Hari ini dia malah pergi begitu saja. Pak Darman. Kebetulan sekali. Halo. Wulan baru saja menerima telepon, jadi pergi sebentar. Aku bosan sekali. Gimana kalau kita ngobrol saja? Boleh. Karena kamu adalah temannya Sofan, juga sudah bekerja bersama Wulan selama ini. Ada hal yang ingin kutanyakan padamu. Hal apa itu? Dengar-dengar ada seorang cowok yang mengejar Wulan selama 7 tahun tanpa putus asa. Apa kamu tahu siapa cowok itu? Apa respon Wulan terhadapnya? Aku nggak tahu. Tapi meskipun cowok itu sudah mengejarnya selama 7 tahun, di hatinya hanya ada dirimu. Dengan begitu, kamulah yang terpenting baginya. Yang lain gak penting. Kamu tahu ceritaku sama dia? Dia sering cerita tentang aku padamu. Kecelakaan itu terjadi gara-gara dia pergi menjemput mantan pacarnya. Wulan! Wulan! Kamu tega sekali. Apa sebenarnya salahku? Wulan! Benar. Dia sangat mencintaimu. Aku pacaran 4 tahun sama dia. Semua orang mengira aku adalah cinta sejatinya. Setelah putus, aku tahu dia gak bisa lupain aku. Makanya aku pulang. Sewaktu tiba, sebenarnya aku sedikit khawatir. Tapi saat menerjang hujan dan menjemputku di bandara, di saat itulah aku tahu. Sebenarnya semua gak berubah. 2 hari ini aku masuk angin karena gak biasa cuaca setempat. Dan Wulan yang merawatku. Aku bisa merasakan dia mau balikan sama aku. Tapi aku gak tahu kenapa dia gak ungkapin itu. Aku kira dia sudah jatuh cinta pada cowok itu. Makanya aku bertanya padamu. Menurutku, jika kamu penting baginya, dia gak mungkin minta balikan begitu saja. Dia pasti mau kasih kamu kejutan. Terima kasih. Mendengar perkataanmu, aku jadi merasa lebih baik. Wulan. Yansen, kamu di mana? Aku dan Pak Darman ada di tepi danau. Aku akan ke sana. Yansen.
Jansen. Darman, kamu sengaja mendorong Jansen ke danau. Kamu gak berniat menolongnya. Dan malah kabur secara diam-diam. Kamu sengaja mendorong Jansen ke danau. Kamu gak berniat menolongnya. Dan malah kabur secara diam-diam. Dia yang terjatuh sendiri. Aku nggak dorong dia. Aku juga berniat menolongnya. Terjatuh sendiri. Aku baru tinggalin dia sebentar. Mana mungkin Jansen jatuh sendiri? Jika bukan kamu, siapa lagi? Darman, sebelumnya, karena kamu adalah teman Sofwan, aku bisa bersabar menghadapi dirimu yang terus mengganggu aku. Tapi Jansen adalah batas kesabaranku. Kamu malah gak tahu diri. Kamu harus dapatin balasan atas perbuatanmu. Tolong! 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 Gak ada yang boleh menolongnya. Gak ada yang boleh menolongnya. Kenapa? Kak Darman. Aku hanya pergi sebentar saja. Kenapa kamu bisa jatuh ke dalam danau? Dokter bilang, jika terlambat selamatkan kamu semenit saja, kamu mungkin gak akan bisa sadar lagi. Bikin aku kaget saja. Aku nggak apa-apa. Jangan khawatir. Bagaimanapun juga, dia adalah kakakmu. Kak Darman, kamu sudah menyukainya selama bertahun-tahun. Jika itu orang lain, dia sudah mengusirnya sejauh mungkin. Tapi dia memaklumi kamu selama bertahun-tahun. Sebenarnya di hatinya hanya ada kamu. Cuma dia nggak menyadarinya. Kak Darman, apa kamu nggak mau mengingatnya kembali lagi? Selama ini, dia memaklumi aku karena aku adalah sahabatmu. Sekarang orang yang dia nantikan sudah kembali. Tuhan juga sudah membuatku melupakan semua hal tentang dia. Ini sudah saatnya. Aku mengakhiri cinta yang gak berbuah ini. Kak Darman, aku sangat berharap kakakku bisa sadar dan mau pacaran sama kamu. Dengan begitu, kamu bisa jadi kakak iparku dan hubungan kita bisa semakin dekat. Tapi, karena kamu sudah memilih untuk menyerah, aku pun gak bisa memaksamu lagi. Kedepannya, aku gak akan ikut campur dengan urusan kakakku dan mantan pacarnya lagi. Kalau gak bisa, kita habiskan masa tua bersama saja. Wulan, bukankah kamu ingin minta maaf pada Darman? Kenapa nggak masuk? Kurasa aku gak perlu minta maaf. Meskipun bukan dia yang mendorongmu, tapi dia yang ajak kamu ke tepi danau. Dia harus mendapatkan pelajaran. Kak Darman, kamu sudah dirawat di rumah sakit cukup lama. Hatimu pasti penat sekali. Hari ini aku akan adakan pesta dan memanggil beberapa teman untuk meramaikan kepulanganmu. Kakak, kenapa kamu datang? Bukankah kamu bilang semakin ramai semakin baik? Makanya aku ajak Kak Wulan dan Kak Jansen. Bagaimana? Sekarang sudah ramai kan? Iya, tapi bukan berarti... Sini, ayo. Gak apa-apa, biarkan saja. Lagi pula aku sudah lupa dengan masa lalu. Aku gak akan sedih lagi. Ayo, Kak. Ayo, bersulang untuk Kak Darman. Kak Darman. Ayo. Aku saja. Kelihatannya, melupakan hal tentang dirinya, bagiku, sebenarnya adalah sebuah berkah. Ayo Kak Darman. Ayo main. Ayo, minum. minum. Aku duluan. Ayo. Ayo. 15, 10. 15, 10. 15, 10. 10. Ayo kita main dadu. Minum. Dasar kamu payah. Dia benar-benar sudah melupakan aku. Akhirnya kamu kalah juga. Hukuman. Hukuman apa? Katakan.
Jujur atau tantangan? Jujur saja, jujur. Jujur, 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 Ya, oke. Tanya saja. Oke, coba katakan kisah cinta apa yang paling membekas di hatimu seumur hidup ini? Kisah cinta yang paling membekas di hatiku seumur hidupku mungkin adalah cinta pertamaku. Oh. Dia adalah kakaknya sahabatku. Aku sepertinya jatuh cinta sama dia pada pandangan pertama. Surat cinta yang kutuliskan untuknya sudah bertumpuk seperti gunung. Diam-diam aku mengambil fotonya dan mencetaknya hingga beralbum-album. Semua orang tahu aku cinta mati sama dia. Tapi dia gak menyukai aku. Sudah melupakan aku. Ternyata dia cuma lagi main tarik ulur. Wulan, kamu dan Pak Darman. Aku gak ada hubungan apa-apa sama dia. Dari awal itu cuma perasaannya sepihak dan berpikir berlebihan. Ayo pergi. Kawulan! Kawulan! Kurang ajar! Hei, tunggu! Kawulan! Kamu jelas-jelas tahu Kak Darman adalah sahabatku. Kenapa kamu menghinanya di depan orang banyak? Dia menyukaimu selama bertahun-tahun. Apa kamu gak bisa bersikap baik padanya? Karena dia sudah tulus padamu. Aku sudah sabar hadapi dia 7 tahun. Karena dia sahabatmu, maka aku sudah menolaknya berkali-kali. Apa aku masih kurang baik? Bagiku cara dia menyukaiku sudah sangat mengganggu. Kamu tenang saja. Mulai sekarang, dia gak akan menyukaimu lagi. Sejak kamu tinggalkan dia di jalan tol, Kak Darman mengalami kecelakaan dan gegar otak. Cukup! Karena dia adalah sahabatmu, makanya aku mengantarnya pulang. Kenapa aku gak boleh tinggalkan dia di tengah jalan? Meskipun dia kecelakaan, meskipun waktu berputar kembali 100 kali, aku akan tetap tinggalkan dia demi Hansen. Jika dia membenciku karena hal ini, beritahu dia, jauhilah aku selamanya. Ayo pergi. Kawulan, kamu memang gak punya perasaan. Benar. Barang-barangku sudah dibereskan. Sebentar lagi aku mengundurkan diri. Yasmin, Darman? Bukankah kamu mengalami kecelakaan dan lagi cuti? Aku dengar-dengar jabatan Direktur Departemen Desain sudah kosong. Bulan berniat menaikkan jabatanmu. Kenapa kamu tiba-tiba ingin berhenti kerja? setelah lulus, demi bisa bertemu dengan Wulan setiap hari, aku bergabung dengan Departemen Desain Grup Mogana. Selama 3 tahun ini, aku bekerja dengan baik demi bisa lebih dekat dengannya. Tapi sekarang, aku sudah gak ingat dia lagi, jadi sudah lupa gimana rasa menyukainya. Aku sudah mau pulang. Kedepannya, aku mungkin akan tinggal di kampung halamanku. Baiklah, aku akan serahkan surat ini untuk ditandatangani Bu Wulan. Dengan begitu kamu bisa pergi. Darman, Bu Wulan tadi kumpulkan semua pegawai Departemen Desain. Sepertinya mau mengumumkan direktur baru. Rapatnya sudah mau dimulai. Gimana kalau kamu ikut rapat dengan kami? Darman, kamu sudah ikut berpartisipasi dalam berbagai proyek besar desain perusahaan. Karyamu juga meraih banyak penghargaan emas. Seharusnya, kamu yang menjabat sebagai direktur. Benar, kamu begitu berprestasi. Bu Wulan juga sangat mengandalkanmu. Jika kamu yang jadi direktur baru, kami semua terima. Jika nanti sudah diumumkan, kamu harus menraktir kami makan ya. Siapapun direktur yang baru, itu nggak penting. Tapi, aku harus mentraktir kalian makan. Aku juga ingin memberitahu kalian sebuah kabar. Ayo, rapat dulu. Aku rasa kalian semua sudah mendengar kabarnya. Pada rapat hari ini, aku ingin umumkan direktur baru Departemen Desain. Apa ada yang ingin kalian ungkapkan? Silakan katakan. Bu Wulan, beberapa tahun ini, berkat kepercayaan dari perusahaan, banyak proyek yang telah dipercayakan kepadaku. Aku dan rekan lainnya juga sudah berusaha keras menyelesaikan dengan baik. Aku nggak tahu siapa direktur baru yang ibu pilih. Tapi sebelum resmi diumumkan,
Aku ingin mengajukan... Mengenai calon direktur baru, ada banyak perancang di departemen desain yang karyanya memang kalah dari milikmu, tapi kamu masih kurang pengalaman. Jadi aku memutuskan menunjuk seorang direktur baru yang kaya pengalaman untuk menjabat di posisi penting ini. Selanjutnya, aku perkenalkan direktur baru departemen desain, Jansen Tenandi. Halo semuanya, namaku Jansen Tenandi, lulusan S3 Universitas Desain Milano. Aku pernah meraih penghargaan desain pemuda Eropa. Juara 2 desain Siapa yang gak Kyoto. pernah meraih penghargaan itu? Atas dasar apa dia menjabat? Juara 3 penghargaan desain berpengaruh dan lain-lain. Masalah direktur baru departemen desain, apa masih ada yang ingin disampaikan? Bu Wulan, kami semua merasa Pak Jansen masih kurang pengalaman kerja dan masih perlu berlatih selama 2 tahun baru bisa menjabat sebagai direktur baru. Jika dibandingkan, aku merasa Darman lebih cocok menjabat. Jansen lulusan dari sekolah ternama dan pernah meraih penghargaan internasional yang gak terhitung jumlahnya. Wawasan dan kemampuannya gak bisa dibandingkan dengan Darman. Darman memang pernah memegang beberapa proyek, tapi semua ini didukung fondasi kuat grup Monggana. Barulah dia bisa mencapai prestasi itu, jika menyerahkan semuanya kepada Jansen. Aku yakin dia bisa mendapatkan nilai sempurna, bahkan lebih dari itu. Maka dari itu, hanya Jansen yang pantas menjabat sebagai direktur baru. Gak ada yang boleh menentang. Bu Wulan, ini ada surat pengunduran diri yang perlu tanda tangan Ibu. Surat pengunduran diri? Wulan, apa aku sudah merepotkanmu? Enggak. Mengangkatmu menjadi direktur adalah keputusanku yang paling tepat selama aku menjalankan bisnis. Ayo. Darman, Bu Wulan tadi hanya hilaf sesaat. Kamu tenang saja, kami hanya mengakuimu sebagai direktur departemen desain. Benar-benar. Atas dasar apa dia menjadi direktur? Darman, Bu Wulan sudah menandatanganinya. Sebenarnya, siapapun yang jadi direktur baru itu nggak penting. Aku sudah mengundurkan diri. Tadi yang ditandatangani Bu Wulan adalah surat pengunduran diriku. Hari ini adalah hari terakhir aku bekerja. Rekan-rekan semua, perjalanan kita masih panjang. Jagalah diri kalian dengan baik. Semoga bisa berjumpa kembali. Pak Darman, apartemenmu sudah terjual. Ini dokumen untuk proses balik nama. Silakan ditandatangani. Halo Sofan. Kak Darman, hari ini adalah ulang tahunku. Jangan-jangan kamu sudah lupa. Aku sudah menantikan hadiah dari kamu. Mana mungkin aku melupakan ulang tahunmu. Aku sudah menyiapkan hadiah sejak awal. Hari ini pasti akan kuberikan padamu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Sofan. Semoga panjang umur. Berdoa. Berdoa, sebut keinginanmu. Nona Wulan dan Pak Jansen sudah putus sejak lama. Aku kira mereka sudah nggak mungkin balikan. Nggak disangka setelah beberapa tahun mereka balikan lagi. Setia sekali ya. Iya benar sekali, sahabatnya Pak Sofan sudah mengejarnya bertahun-tahun, tapi hati Nona nggak pernah tergerak. Bisa dilihat, Bu Wulan benar-benar menyukai Pak Jansen. Ayo bekerja. Oh, Pak Darman, maaf ya, maaf. Kenapa harus minta maaf? Nggak apa-apa. Siapapun cowok yang disukai Wulan dan dia mau menikah, juga nggak ada hubungannya denganku. Itu adalah urusannya. Sofan, Hah? Kak Darman, selamat ulang tahun. kenapa baru datang? Aku nungguin dari tadi. Ayo makan kue. Terlalu ramai, ribut sekali. Aku nggak mau bergabung. Kalian lanjutkan saja. Aku tunggu di kamarmu. Ada yang ingin aku sampaikan.
Bukankah kamu bilang sudah mau nyerah? Kenapa kamu masih terus-menerus mendekati Wulan? Aku beritahu kamu, di hatinya hanya ada aku. Meskipun kamu menarik perhatiannya dengan berbagai cara, dia nggak akan menyukaimu. Selamanya kamu nggak akan bisa kalahkan aku. Aku datang mengantarkan kado untuk Sofan. Aku sebentar lagi pergi. Selama ini kamu bisa terus nempel sama dia dengan gak tahu malu. Karena kamu tahu Sofan itu adiknya. Wulan punya adik yang gak bisa bedain baik dan buruk. Memihak pada orang luar. Dia memang sial sekali. Apakah Wulan tahu? Kamu ngomong seperti itu tentang adiknya yang dia sayangi. Wulan itu cinta mati sama aku. Kalau aku hina adiknya kenapa? Dia setiap hari memikirkan cara untuk mencarikan cowok untuk kakaknya. Memangnya dia kira semua orang sama seperti dia, murahan dan menjijikan. Dulu, saat kalian putus, Wulan hampir saja mati. Sebagai adiknya, Sofan sayang sekali sama kakaknya. Bahkan gak pernah memakimu sama sekali. Sekarang kamu mau balikan sama Wulan. Tapi di belakangnya kamu menghina Sofan seperti itu. Yang menjijikan itu sebenarnya siapa? Kenapa? Yang kukatakan benar kan? Sampai marah-marah begitu. Atau jangan-jangan kamu malah ingin Sofan lepas bajumu agar kamu bisa tidur bersama Wulan. Jansen! Jansen! Darman, jika terjadi sesuatu pada Jansen, aku nggak akan memaafkanmu. Ayo pergi, Jansen. Darman, beraninya kamu memukul Jansen. Kamu percaya pada semua omongannya? Apa kamu gak melihat bukti? Benar, gak peduli apapun yang Jansen katakan, aku akan percaya padanya tanpa syarat. Gak perlu bukti apapun. Jadi, sekarang kamu menemuiku untuk apa? Cepat minta maaf pada Jansen. Ayo. Kak Wulan! Kak Wulan! Lepaskan dia! Minggir. Hari ini dia harus minta maaf pada Jansen. Aku gak izinkan. Aku percaya Kak Darman gak bersalah. Kamu terlalu berpihak kepada Jansen. Di kamarku ada CCTV. Semua kejadian tadi malam ada buktinya. Kalau kamu memaksa Kak Darman untuk minta maaf, oke. Kamu lihat dulu rekaman CCTV-nya. Oke. Malam ini aku akan lihat rekaman CCTV-nya. Jika sudah terbukti, aku mau lihat gimana dia membantah lagi. Kak Darman, aku sudah mencari dokter terbaik di seluruh kota. Dijamin gak akan meninggalkan bekas luka. Gak separah itu. Hanya luka kecil saja. Gak perlu khawatir. Sebenarnya, kemarin aku pergi menemuimu karena ada yang mau aku sampaikan. Sore ini aku sudah mau pulang ke Lumas. Keluarga aku jodohkan aku sama cewek sejak kecil dan mendesak aku untuk menikah. Nanti antar aku ke bandara, ya? Maafkan aku. Semua ini salahku. Minta maaf apanya? Kita berdua gak bersalah. Sudahlah. Setelah aku pergi, jaga dirimu baik-baik, ya? Iya. Kamu pria sejati, buat apa menangis? Memangnya kamu anak gadis? Penerbangan menuju Johar sudah mulai mengecekkan tiket. Silakan pergi ke loket nomor 3. Kak Darman, setelah pulang kamu harus hidup bahagia. Tenang saja. Malam ini aku akan menyelidikinya dengan baik dan memulihkan nama baikmu. Apapun itu kebenarannya, semuanya sudah gak penting bagiku. Bagaimanapun, semua rasa sakit yang dia berikan secara cuma-cuma sudah lenyap dari ingatanku. Sampai jumpa, Wulan, selamanya, tanpa sisa.
Sampai jumpa ya. Halo, Kak Wulan. Kak Darman sudah meninggalkan Johar. Kamu yakin gak mau datang antar dia? apa? Justin dan aku teman masa kecil yang tumbuh besar bersama. Dia seringkali bilang suka padaku dan janji akan nikah setelah kami lulus kuliah. Kami janji hari ini mau ambil buku nikah. Justin, aku bersedia menikah denganmu. Chloe, aku... Kamu pikir Justin mau menikahimu kan? Ini cuma lelucon kami, taruhan aja. Lihatlah, dia mirip badut kan? Malah sekarang pakai gaun pengantin. Ayo kita rekam dia. Semua hayalan indahku tentang masa depan di saat ini berubah jadi ejekan kejam mereka. Justin, janjimu padaku berubah semua saat Victoria muncul. Semalam kau bilang asal aku pakai gaun pengantin dan bawa bunga mawar ke kantor catatan sipil, kau akan menikahiku. Semuanya palsu. Maaf. Chloe, kalau kau ngebet nikah, kau nikah saja sama Zack. Lagi pula keluarganya kaya. Setelah kau menikah dengannya, ibumu gak perlu memulung sampah lagi. Chloe, kalau kau gak pilih orang buat nikah, gak akan kubiarkan kau pergi. Kau tahu posisi keluarga Lee di kota Haris. Hanya dengan satu kalimatku, kau dan ibumu harus lenyap dari kota Haris. Victoria. Kalau dia nggak pilih orang buat dinikahi, aku takut dia terus mengganggumu. Dasar kere, kau penipu. Selain tampangmu yang lumayan, kau cuma pekerja buruh. Siapa yang mau nikah denganmu? Beritahu nenekku, kencan buta kali ini juga gagal karena aku terlalu miskin. Minta dia jangan mendesak nikah lagi. Kau keberatan nikah denganku nggak? Namaku Chloe Evans, umurku 23 tahun, lulusan baru Universitas Haris. Kondisi keluarga biasa saja, tapi badanku sehat. Jomblo sejak lahir. Aku nggak jijik kau miskin. Chloe, cuma karena aku nggak menikahimu, kau asal menikahi buruh begini. Apa kau sudah gila? Kalau dia mau nikah, biarkan saja. Dia begitu menyukaimu. Aku nggak percaya dia berani nikah. Namaku Sian Kusuma, umurku 28 tahun, badanku sehat, juga jomblo sejak lahir. Kalau kau nggak keberatan, ayo kita nikah. Justin, Chloe nggak akan benar-benar nikah sama buruh itu kan? Dia nggak akan. Dia suka aku dari kecil. Dia nggak akan nikah sama orang lain cuma karena masalah kecil ini. Sian Kusuma. Si jenius Chloe dan Victoria putri orang kaya, semuanya cinta mati padamu. Kau sebenarnya pilih siapa? Dia menyukaiku, biarpun tanpa status. Dia bakal tetap setia. Kau memang harus nikahi Victoria untuk pinjam koneksinya. Lalu Chloe bisa jadi selingkuhanmu. Chloe, makasih kau rela turunkan standar dan masuk universitas yang sama denganku. Nilaimu jelas bisa masuk Universitas Harvey. Siapa yang habis ujian nangis peluk aku bilang, nggak bisa hidup tanpaku. Chloe, tunggu lulus kuliah. Aku akan menikahimu. Halo, Bu. Chloe, ibu dituduh bos mencuri barang. Ibu di kantor polisi. Bisa datang sebentar? Bu, jangan takut. Aku segera ke sana.
Aku kira anjing mana yang menghalangi jalan, ternyata kau. Masalah ibuku itulahmu. Kalau ada masalah, lampiaskan padaku. Jangan sentuh ibuku. Chloe, asal Justin mau memohon untukmu, aku akan lepaskan ibumu. Gimana? Justin, dari kecil sampai besar, ibuku sangat sayang padamu. Sekarang, memohon untuknya saja kau nggak mau. Lihat kan Chloe, bukan aku nggak mau lepaskan ibumu, tapi Justin. Dia nggak membantumu. Pak Sean, ini semua data Chloe. Ini semua data Nyonya. Juara umum dari keluarga miskin, ayahnya meninggal 4 tahun lalu, dia dan ibunya hidup saling bergantung. Gadis yang hebat. Dengan nilainya, dia bisa masuk Universitas Harvey. Kenapa pilih Universitas Harris? Entahlah, mungkin karena dekat rumah. Siapkan hadiah. Karena sudah ambil buku nikah, aku juga harus menemui ibu mertuaku dan bawa istriku pulang. Pak Gordon. Aku putrinya Lydia. Anda lapor polisi bilang dia mencuri. Ibuku nggak mungkin mencuri. Tolong ampuni dia. Aku kehilangan kalung emas seharga 100 juta. Akhirnya ketemu di tas ibumu. Tertangkap basah sama barangnya. Masih bilang dia nggak mencuri. Pak Gordon, ibuku kerja di sini sudah 3 tahun. Anda paling tahu sifatnya. Tolong ampuni dia. Ajukan saja syarat apapun. Pak Gordon, Nona Victoria. ibumu mencuri barang orang. Tentu saja harus dihukum. Tapi aku dengar kalau mencuri barang di atas 100 juta, bisa dipenjara 3 tahun. Victoria, kau sebenarnya mau apa? Kalau nggak mau ibumu di penjara, aku bisa cabut tuntutan. Kulihat kau lumayan cantik juga. Gimana kalau malam ini kita... Chloe, kalau kau nggak setuju sama Pak Gordon, nggak ada yang bisa tolong ibumu. Keluargaku punya pengacara terbaik. Cuma nggak tahu tubuh kecil ibumu bisa tahan 3 tahun nggak? Victoria, kita nggak perlu begini kan? Kak Justin, ayahku setuju kau mulai bisnis dan bakal kasih modal usaha. Victoria, kau bakal kena karma. Pasrah sajalah. Memang kau bisa lawan Nona Victoria. Mending kau nurut saja sama aku. Setidaknya aku jamin kalian hidup enak. Mimpi saja kau. Kalian jangan harap bisa berhasil. Tenang saja, keluarga Lee punya pengacara terbaik. Nanti kau tunggu saja keinginanmu terkabul. Makasih Nona Victoria. Silakan. Victoria, cinta Chloe bertepuk sebelah tangan. Nanti aku suruh dia menjauhiku. Kak Justin, kau nggak tega ya? Kalau kau nggak tega, kita putus saja. Aku juga bisa minta ayahku tarik modal. Chloe, kau harus pikirkan baik-baik. Temani Pak Gordon biar ibumu bebas, atau biarkan ibumu tetap di dalam dan ketakutan setengah mati. Chloe, dengarkan penjelasanku, Chloe. Pergi, jangan sentuh aku. Kau menjijikan. Chloe, jangan terlalu egois. Ini nggak ada hubungannya denganku. Justin, ayahmu meninggal cepat. Ibumu kerja di luar kota. Ibuku yang membesarkanmu. Tiap hari raya, dia nggak tega makan 1 pangsit pun. Semua diberikan padamu. Tapi saat dia kena musibah, kau bahkan nggak mau memohon. Chloe, dunia ini memang hukum rimba. Walaupun aku memohon, dia nggak akan melepaskanmu. Kau tahan sebentar lagi ya. Tunggu posisiku kuat di kota Haris. Aku pasti nggak akan mengecewakanmu. Diam kau. Kau suruh aku tahan gimana? Kau mau aku temani bos itu ya? Bukan, Chloe, aku nggak bermaksud begitu. Chloe, dengarkan aku. Lepaskan aku. Kau nggak angkat telepon ya? Menurutmu apa mungkin saat ini Nyonya sudah sadar dan menyesal ambil buku nikah sama Anda? Kau diamlah. Orang terkaya malah pura-pura miskin. Kenapa aku nggak ada di sana waktu itu ya? Kau ini ngomong apa sih? Cepat suruh orang cari dia kemana. Pak Sean, bukankah itu Nyonya? Aku nggak bermaksud begitu, Chloe. Lepaskan.
Dia suruh kau lepas, kau nggak dengar. Dia suruh kau lepas, kau nggak dengar. Siapa kau? Jangan ikut campur. Aku suaminya. Kau ternyata benar-benar nikah sama buruh ini. Chloe, kau gila. Bukannya kau yang suruh aku nikah. Kenapa panik? Chloe, nurutlah. Orang ini asal-usulnya nggak jelas. Dia cuma buruh miskin. Kau nggak boleh menghancurkan dirimu hanya karena emosi sesaat. Besok cerai saja dengannya. Kau terlalu ikut campur. Aku nggak akan cerai. Chloe, kali ini kau benar-benar kelewatan. Aku nggak percaya kau nggak nyesal. Akan ada hari kau memohon padaku. Kalau bos restoran itu ngotot mau tuntut ibumu, kulihat apa yang kau lakukan. Sean, maaf. Aku saking sibuknya sampai lupa soal kau mau ketemu ibuku malam ini. Ada masalah apa? Ibuku dituduh mencuri barang. Dibawa pergi polisi. Kantor polisi mana? Kantor polisi komunitas Kenos. Kebetulan ada temanku yang pengacara. Aku bisa bantu hubungi dia. Kau jangan terlalu gugup. Kalau buktinya nggak cukup, nggak bisa sembarangan ditahan. Percuma. Pihak sana berkuasa. Nggak melepaskan begitu saja. Berkuasa juga harus taat hukum. Tunggu aku. Suruh tim pengacara terbaik grup Kusuma ke kantor polisi komunitas Kenos dan jemput ibu mertuaku keluar. Ke kantor polisi komunitas Kenos dan jemput ibu mertuaku keluar. Ibumu nggak akan kenapa-napa. Tenang aja, kita jemput dia di sana ya. Benarkah pihak sana menyewa pengacara grup Lee? Grup Lee itu perusahaan kecil apa? Aku nggak pernah dengar. Kau bukan orang bisnis. Wajar kalau nggak pernah dengar. Grup Lee sangat berkuasa di kota Haris. Lebih hebat dari grup Kusuma. Keluarga Kusuma itu puncak piramida bisnis. Keluarga Lee jelas kalah. Tapi kalau keluarga Lee mau hancurkan orang biasa, itu gampang banget. Chloe, hari ini untung ada temanmu. Sudah seharusnya. Mereka cuma tindas kita janda dan anak yatim. Menindas keluarga kita yang gak ada laki-laki. Chloe, kenapa Justin gak temani kau? Justin ada urusan. Siapa bilang keluarga kita gak ada orang? Ada hal yang mau kuberitahu ibu. Aku sudah menikah dengan Sean Kusuma. Hari ini kami ambil buku nikah. Chloe, bukankah kau dan Justin teman masa kecil? Sudah janji lulus langsung nikah. Kenapa tiba-tiba? Itu semua cuma omongan asal waktu kecil. Gak bisa dianggap serius. Aku dan Sean saling mencintai. Kalau begitu, nah, ke orang mana? Umurmu berapa tahun ini? Keluargamu kerja apa? Tahun ini umurmu berapa? Keluargamu kerja apa? Namaku Sean Kusuma, umurku 28 tahun, asli orang kota Haris. Ayah dan ibu juga punya kerjaan tetap. Dan di rumah juga ada nenek. Bu, kondisi keluarga Sean gak terlalu bagus. Uang mahar. Chloe, asal kau merasa anak ini bisa diandalkan, mahar itu gak penting. Ibu cuma peduli padamu. Kau tiba-tiba buat keputusan ini. Ibu cuma takut kau menderita di masa depan. Bu, gak akan kok, Bu. Bu, karena Chloe rela ikut denganku, aku pasti gak akan biarkan Chloe menderita sedikit pun. Bu, hari ini ibu juga capek. Istirahatlah dulu. Aku antar Sean keluar dulu ya. Chloe. Hari ini makasih banget ya. Kita ini suami istri sah. Oh ya, aku ada satu rumah di kota Haris. Karena kita sudah menikah, apa sebaiknya kita tinggal bareng? Tunggu kondisi ibuku membaik. Aku akan pindah tinggal denganmu. Kita berjuang sama-sama. Rasanya kau bukan cari suami, lebih mirip cari kawan seperjuangan. Tenang saja, aku akan menafkahi keluarga. Nggak biarkan kau terlalu capek. Suami istri itu harus berjuang bersama, berusaha bersama. Nggak boleh hanya membebanimu saja. Hujan makin deras, kau cepatlah pulang. Oke, kau punya nomorku.
Kalau ada apa-apa, langsung kabari aku. Ingat, simpan nomorku. Oh, Kalau gitu aku pergi. Chloe, demi bikin aku menyesal, kau benar-benar halalkan segala cara. Kita jangan ribut lagi, oke? Besok cerai sama dia. Aku janji akan menikahimu. Pasti akan menikahimu. Beri aku waktu. nggak usah. Chloe, aku nggak percaya kau benar mau nikah dengannya. Kalau kau nggak cerai, potong kepala aku buat kau main bola. Pak Sean, sepertinya Anda puas sama Nyonya dan ibunya. Kapan Anda berencana mengungkapkan identitas? Selama ini banyak wanita yang mendekatiku. Tunggu beberapa waktu lagi. Tunggu kami saling kenal lebih jauh, aku akan cari waktu yang pas, jelaskan padanya. Jangan sampai nanti Nyonya emosi, terus mencapakan Anda. Setir saja mobilnya. Sampah. Urus Chloe saja nggak becus. Nona Victoria, dia dapat pengacara entah dari mana. Buktinya juga kurang kuat, jadi dia dibawa pergi. Kalau nggak hancurkan Chloe, Justin nggak akan pernah menyerah. Aku nggak mau saat aku dan Justin nikah, di hatinya ada teman masa kecilnya. Begini saja, aku suruh orang bawa dia ke sini, lalu kirim keranjangmu. Nanti, kau harus beraksi dengan bagus. Kalau dia lapor polisi gimana? Dia paling peduli ibunya, asalkan nanti kau ambil banyak foto dan video dan ancam dia. Aku percaya, dia bakal nurut. Nona Victoria memang pintar. Halo Chloe. Halo Chloe. Kuartal lalu total pendapatan naik 0,3%. Diperkirakan... Halo Chloe. Suamiku, tolong. Chloe. Cari lokasi Chloe. Sekarang juga. Pak Sean jangan khawatir, aku segera cari keberadaan Nyonya. Siapa yang berani culik istri Pak Sean? Cari mati. Iya, nggak pernah ada begitu. Maunya dikerasin ya. Kalau dari tadi kau nurut, gak perlu disiksa begini. Bos, wanita ini sebelum naik mobil diam-diam menelpon. Nggak bakal ada masalah kan? Ya. Orang ini, wanita ini ternyata punya suami. Chloe, kau nggak asal cari buruh buat dinikahi kan? Dia cuma seorang pekerja buruh. Walaupun tahu kau diculik, dia bisa apa? Memangnya dia bisa tolong kau? Halo? Di mana istriku? Kalian mau apa? Sebut saja. Tapi jangan sentuh dia sedikit pun. Kalau enggak. Kau itu siapa? Berani-beraninya ancam aku. Pas kau sampai di sini, maka istrimu sudah hamil besar. Aku CEO grup Kusuma, Siang Kusuma. Kalau sampai dia terluka sedikit saja, aku pasti akan bikin kalian menyesal pernah dilahirkan. Aku adalah pendosa. 7 tahun lalu, aku bunuh istri dan anakku dengan tanganku sendiri. Dia pasti benci padaku. Kalau enggak, kenapa dia enggak pernah datang ke mimpiku? Bos, bersih-bersih tokonya hampir beres. Boleh dicek dulu? Kalau sudah oke, aku bisa langsung antar makanan. Lanjut saja. Wanita malang. Demi kumpulkan uang buat pengobatan suaminya yang kanker, dia harus kerja 3 pekerjaan, padahal lagi hamil. Pasti nggak mudah. Ini hari ulang tahun Juna. Aku akan kasih dia kue. Dia pasti bakal senang. Dasar nakal. Kapan kau mau kembali ke keluarga Petra? Ayah, aku dan Luna betulan saling cinta. Tutup mulutmu. Keluarga Petra gak akan pernah terima wanita itu. Dengarkan, aku sudah datangkan dokter dari luar negeri. Kalau kau mau diobati, maka kau harus putuskan dia. Itu mustahil.
Ternyata aku hambatan terbesar untuk pengobatan Juna. Luna, Juna, bagaimana kondisimu hari ini? Aku bawakan kue. kau ini... Kau lupa ya? Ini hari ulang tahunmu. Luna, terima kasih sudah kerja keras selama ini. Jangan khawatir, setelah sembuh, aku akan kasih hidup yang bahagia untukmu dan anak kita. Iya, ku ingat baik-baik ya. Ayo makan kuenya dulu. Juna, maafkan aku. Aku gak bisa menahanmu lagi. Luna. 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 Juna, waktu kau lihat surat ini, aku pasti sudah pergi. Pertemuan kita adalah momen paling bahagia di hidupku. Tapi maafkan aku harus pergi sekarang. Aku pakai ponselmu untuk hubungi pamanmu. Sebentar lagi dia datang menjemputmu. Aku dan anakku akan pergi selamanya dari duniamu. Luna. Luna. Luna! Luna! Kau di mana? Ada apa ini? Luna. Luna. Wanita itu meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Aku akan aturkan kremasi untuknya. Penjaga, bawa tuan muda pulang. Luna, kalau bukan karena aku, kau dan anak kita nggak mungkin kecelakaan. Semua ini salahku. Aku bahkan gak sempat lihat kau untuk terakhir kalinya. Anak itu malang sekali. Ibunya ada masalah kejiwaan, ayahnya gak jelas di mana. Anak dan ibunya gak bisa bergantung pada siapapun. Iya, hidupnya berat sekali. Ibu, Ana pungut botol banyak sekali hari ini. Kalau uangnya sudah cukup, nanti Ana bawa ibu ke rumah sakit ya. Ibu kenapa? Kenapa muntah darah? Ibumu sakit, dia harus dibawa ke rumah sakit sekarang. Bibi, tolong bantu aku. Sejak kecil, aku nggak punya ayah. Aku nggak bisa hidup tanpa ibu. Ayo bawa dia ke rumah sakit. Tunggu sebentar. Gak apa-apa. Mungkin aku salah lihat.
Dokter! 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 Dokter, tolong periksa. Dia kenapa, dokter? Jangan khawatir. Berdasarkan pengamatan sekilas, kemungkinan ada gumpalan di otaknya. Tekanan di kepalanya terlalu tinggi, makanya dia nggak sadarkan diri. Satu-satunya jalan operasi pembukaan tengkorak, tapi biayanya mahal sekali. Siapa keluarga pasien? Pak dokter, ini semua uangku. Aku mohon, selamatkan ibuku. Nah, uang ini nggak cukup. Ana, ini semua uang yang aku punya. Aku cuma bisa bantu segini. Ana, ini juga semua uang yang kupunya. Paman, coba hitung uang ini. Cukup nggak? Nak, uang ini cuma cukup buat pengobatan konservatif ibumu untuk sementara. Kau harus kumpulkan 600 juta dalam 7 hari. Paman, jangan khawatir. Aku pasti akan kumpulkan uangnya. Ibu, tunggu ya. Ana akan cari uang buat ibu. Ana? Ana? Dengar Juna, apa kau mau buat aku marah sampai mati? Sudah berapa kali kau kusuruh ketemu nona keluarga Sastro? Kenapa kau gak pergi? Di dunia ini selain Luna, gak ada wanita yang menarik buatku. Luna sudah mati 7 tahun lalu. Bukannya kau penyebabnya. Kau! Aku ada urusan di perusahaan, aku pergi dulu. Anak ini dasar pembangkang. Kerjaannya cuma pikirkan wanita itu saja. Kita harus buat dia lupakan wanita itu. Ini, bawa ini dan buang. Baik, Pak. Kalung gioknya kelihatan mahal. Pasti bisa selamatkan ibu. Kalung gioknya di mana? Di mana kalung giok di ruanganku? Sudah kubuang. Kau? Hubungi semua orang untuk bersiaga di kota. Temukan kalung giok milikku. Nah, apa sudah siapkan uang operasinya? Ini hari terakhir. Kalau uang operasinya belum cukup, kami harus usir ibu. Paman, uangku nggak cukup. Bisa tolong lihat kalung giok ini, bisa nggak? Kumohon, selamatkan ibuku. Ini... Tuan Juna, aku sudah cek CCTV di jalan. Dia yang pungut kalungnya. Ayo turun. Baik.
Buat apa kau sembunyikan? Itu milik Tuan Junah, kembalikan. Ini kalungku, aku yang pungut. Apanya yang punyamu? Benda itu milik Tuan Junah. Kembalikan sekarang. Atau kupatahkan kakimu. Gak mau, aku yang pungut kalung ini. Jadi ini punyaku. Gak bisa pakai cara sopan rupanya. Kau lihat saja ya. Aku... Sebentar. Nak, apa ibumu gak ajari buat kembalikan barang yang kau pungut? Aku gak pernah dengar ibu bilang begitu. Memangnya ayahmu gak pernah ajari soal ini? Aku gak punya ayah sejak kecil. Cepat kembalikan kalung gioknya. Gak mau, kecuali aku dapat uang. Kau mau uang? Ini uang buatmu. Kembalikan kalungnya. Aku mau 600 juta. Tuan Junah, dia cuma mau peras kita. Kuperingatkan, jangan keterlaluan. Enggak, kalung giok ini buat selamatkan nyawa ibuku. Serahkan. Sana. Tuan Junah, nggak apa-apa. Jangan sampai aku lihat kau lagi. Sebentar, jangan pergi. Kalung giok itu buat biaya pengobatan ibuku. Jangan pergi. Kembalikan, kembalikan, kembalikan kalung gioknya. Paman, kumohon jangan usir ibuku. Ana pasti bisa kumpulkan uangnya. Nak, semoga kau beruntung ya. Paman, aku kasih uang ini dulu. Kumohon, jangan usir ibuku. Nah, ini bukan soal uang. Kau baru saja singgung pria terkaya di Junon. Dia tuan muda keluarga Petra. Mau dikasih uang sebanyak apapun, aku tetap nggak mau. Lebih baik kau cari rumah sakit lain. Jangan, Paman. Kumohon, kumohon. Ibu, jangan khawatir. Ana pasti akan carikan dokter untuk ibu. Bibi, kumohon selamatkan ibuku. Bukannya anak ini yang menyinggung Tuan Junah? Ayo. Bibi, tolong selamatkan ibuku. Ibuku sudah koma berhari-hari. Tolong selamatkan dia. Nah, bukannya kami nggak mau. Ini salahmu sendiri. Ada apa ini? Hah, Bu Citra, ini anak yang sudah singgung Tuan Junah. Dia datang terus ke sini. Dengar, Nak. Kami bisa selamatkan ibumu. Tapi ada syaratnya. Kau harus ke keluarga Petra dan minta surat pernyataan maaf yang ditandatangani Tuan Junah. Kondisi ibumu sekarang dalam bahaya. Selama kau bisa dapat suratnya, sebelum jam 12 malam, kami bisa operasi ibumu. Bibi, jangan khawatir. Aku pasti akan dapat suratnya. Hei Junah, mau sampai kapan kau melawanku? Aku janji ke keluarga Sastro. Besok setelah Wanda kembali dari luar negeri, kalian berdua langsung menikah. Ayah, aku harus bilang berapa kali. Di hatiku cuma ada Luna. Dan aku gak akan pernah menikah lagi. Aku harus bilang berapa kali. Luna sudah mati 7 tahun lalu. Kau mau keluarga Petra berakhir? Kalau keluarga Petra berakhir, itu semua salahmu sendiri. Aku ada urusan lain. Aku pamit dulu. Kau dasar pembangkang, anak nakal. Pak Simon, ada anak kecil di luar. Dia cari orang dari keluarga Petra.
Anak kecil. Ayo, aku mau lihat. Dia, anak siapa ini? Dia, anak siapa ini? Kenapa sampai masih kuyup? Kakek, apa kau tahu di mana Paman Juna? Kau cari anakku? Dia baru saja pergi. Kau cari dia buat apa? Kenapa anak ini mirip sekali dengan Juna? Apa mungkin dia memiliki anak haram? Kakek, aku butuh tanda tangannya Paman Juna. Kalau dia nggak tanda tangan, ibuku bakal meninggal. Apa? Dengarkan. Kasih tahu aku, apakah Juna merundungmu dan juga ibumu? Enggak, aku harus cepat ketemu Paman Juna buat tanda tangan. Kalau nggak ada di sini, aku akan cari dia di tempat lain. Hei! Pantas saja Tuan Juna nggak mau menikahi Nona Wanda. Ternyata dia sudah punya anak di luar. Mungkin dia takut ulangi kesalahan yang sama. Makanya dia nggak bawa anak itu pulang. Tadi aku cabut rambut anak itu. Cepat pergi untuk tes DNA. Kalau dia memang keturunan keluarga Petra, harus langsung kasih tahu aku. Baik. Tuan Juna, ini sudah larut. Anda betulan mau ke perusahaan? Mengemudi saja yang benar. Awas! Paman, aku salah. Aku seharusnya nggak curi barangmu. Tolong selamatkan ibuku. Kenapa kau lagi? Paman, aku tahu aku salah. Tapi ibuku betulan sedang sekarat. Paman, kalau kau tanda tangani suratnya, mereka bisa selamatkan ibuku. Kumohon. Tuan Juna, tanda tanganmu sangat berharga, jadi jangan sembarangan tanda tangan. Sebelumnya saja anak ini sudah curi kalung giokmu dan mau memeras 600 juta darimu. Aku nggak tahu apa yang dia rencanakan sekarang. Paman, aku nggak bohong. Semua perkataanku jujur. Aku nggak akan tanda tangan suratnya. Tapi aku bisa pergi denganmu untuk lihat ibumu. Tuan Juna. Kalau kau nggak bohong, aku bisa selamatkan ibumu. Tapi kalau kau bohong, aku nggak sungkan mengirimnya sendiri ke neraka. Bawa dia ke mobil. Ayo cepat. Maaf, Paman. Mobilmu jadi kotor. Nggak usah pura-pura. Besok ganti mobil baru. Baik. Cepat, dorong lebih cepat. Ibu, ibu, ibu. Ibu, ibu nggak apa-apa. Kenapa kalian buang ibuku begini? Aku sudah kasih kesempatan kan? Ku bilang kau harus dapat surat pernyataan maaf sebelum jam 12. Baru ibumu bisa kuselamatkan. Lihat, sudah jam berapa ini? Ini sudah lewat sejam. Ibu, Pak Juna. ibu bangun. Ibu, jangan tinggalkan Ana sendiri, Bu. Ibu, ayo bangun. Tuan Juna, kau percaya dia? Kecuali kalau dikasih uang. Aku mau 600 juta. Aku mau lihat apa yang kau rencanakan. Ibu, tolong jangan pergi. Ibu, ibu. Tuan Juna, ini telepon dari rumah. Halo, kenapa?
Kau masih berani tanya begitu? Kau sembunyikan hal sebesar ini dariku selama ini. Sebenarnya ada apa? Aku gak bisa jelaskan lewat telepon. Cepat pulang ke rumah. Ini mendesak. Ke rumah ayah. Ibu bangun. Jangan tinggalkan anak sendiri. Bawa mereka pergi. Jangan sampai mati di depan rumah sakit. Baik. Ibuku belum meninggal. Tolong lepaskan dia. Ibu. Kalian semua orang jahat. Kembalikan ibuku. Kembalikan ibuku. Ana. Namaku Sela, putri keluarga Rusdi, keluarga kaya kota Haiti yang tertukar sejak lahir. 4 tahun lalu aku dibawa pulang. Tapi aku difitnah. Aku difitnah. Aku difitnah. Aku dimasukkan oleh orang tua kandung, kakak, dan adikku ke dalam penjara. Menanggung fitnah dan juga disiksa. Cepat! Sela? Iya. Kamu bebas. Walau aku dipenjara karena difitnah, 3 tahun hidup di balik jeruji ini, aku putuskan untuk gak mempermasalahkannya lagi. Anggap saja aku bayar budi lahir di keluarga Rusdi. Mulai sekarang, aku dan keluarga Rusdi gak saling berutang lagi. Makasih, Bu. Aku sudah bebas. Sudah saatnya aku balik dan berbakti ke orang tua angkat yang sudah besarkan aku selama 18 tahun. Halo Sela, akhirnya kamu menelpon kami. Sela, ayah dan ibu rindu banget sama kamu. Ayah, ibu, Kak Ronald, aku juga rindu kalian. Sela, kenapa 4 tahun ini selain kirim email kamu nggak pernah telepon? Juga larang kami menghubungimu. Gimana kabarmu? Ayah, ibu, Kak Richard, budi karena lahir di keluarga Rusdi sudah kubalas. Aku mau pulang ke keluarga Yuda. Boleh nggak? Sela, kamu selamanya jadi putri keluarga Yuda. Kamu bisa pulang kapan saja. Sela, Sekarang ibu ke kota Haiti buat menjemputmu. Aku segera atur pesawat pribadi. Mulai hari ini, aku, Sela, akan kembali jadi putri keluarga Yuda, keluarga terkaya di negara Uria. Dan gak ada hubungan sama keluarga Rusdi lagi. Naik mobil. Naik mobil. Henny, bawa pelan-pelan. Ini terlalu berbahaya. Dasar gabungan. Kamu tahu apa? Kamu gak apa-apa?
Dia sudah gak napas. CPR. 1, 2, 3. Ada apa ini? Kak Henry! Ini... Kak Henry, aku takut banget. Kak Sela nabrak mati orang. Ayah, bukan aku yang nabrak. Henny yang nabrak. Ibu, ya sudah kalau Kak Sela bilang aku yang nabrak. Aku kan cuma putri angkat. Kalau bisa gantikan Kak Sela dihukum. Anggap saja aku balas budi ayah dan ibu yang sudah besarkan aku selama ini. Anak bodoh, kamu ngomong kosong apa? Ibu mana tega? Sela, sudahlah, biasanya kamu menindas Henny. Sekarang ada korban jiwa, kamu masih lempar kesalahan ke dia. Kenapa kamu sekejam ini? Ayah, percayalah pada aku. Beneran bukan aku yang nabrak. Henny itu putri keluarga Rusdi yang selalu disayang sejak kecil. Dia nggak akan bohong. Kamu sudah nabrak orang, sekarang masih fitnah. Moralmu busuk. Gak pantas pakai nama keluarga Rusdi, apalagi jadi bagian keluarga Rusdi. Kamu mau fitnah dia lagi? Sekarang, aku bawa kamu ke kantor polisi. Kenapa diam saja? Naik mobil. Hei, Sela! Sela! Sela, lihat kakakmu kamu gak bisa menyapa ya? Hah? 3 tahun di penjara, kamu gak belajar apa-apa ya? Kamu juga tahu aku di penjara selama 3 tahun. Di dalam penjara itu isinya penjahat kelas berat. Aku bisa belajar apa? Kamu... 3 tahun lalu, kamu yang menabrak orang. Sekarang kamu pasang muka teraniaya mau ditunjukkan ke siapa? Hah? Sela, aku gak mau ribut denganmu. Cepat ikut aku pulang. Heh. Nama keluargaku Yuda, bukan Rusdi. Pulang kemana maksudnya? Kak Henry! Apa katamu? 3 tahun lalu ayahmu bilang sendiri aku gak pantas pakai nama keluarga Rusdi. Apalagi jadi bagian keluarga kalian. Itu karena kamu sudah menabrak orang. Dan mau fitnah Henny. Ayah bicara begitu karena emosi. Gini aja. Nanti aku akan bicarakan ke ayah. Buat ubah nama keluargamu jadi Rusdi. Gak perlu. Nama keluarga jelek saja. Aku gak peduli. Mulai hari ini, aku gak ada hubungan sama keluarga Rusdi lagi. Aku terlalu menghargai kamu ya, ayo. Aku gak mau ikut. Sudah aku bilang, aku gak mau. Naik. Awas, yang patuh kamu. Mau keluar dengan penampilan ini dan permalukan keluarga Rusdi. Jangan harap. Ayah, Ibu, Kak Ronald, aku ada sedikit urusan di keluarga Rusdi. Tolong kalian tunggu aku. Sela pulang ke keluarga Rusdi. Kita jemput dia langsung ke sana. Boleh. Hari ini ulang tahun Sela. Dulu, hadiahnya selalu kukirim ke keluarga Rusdi. Hari ini, aku langsung jemput dia bawa hadiah. Richard, siapkan hadiah besar buat keluarga Rusdi. Sela saja tahu balas budi dilahirkan. Kita sudah dapat putri sebaik ini secara cuma-cuma, jadi lebih harus berterima kasih. Iya. Aku rasa keluarga Rusdi adakan pesta ulang tahun Sela, makanya dia diminta tinggal. Hadiah kita juga nggak boleh biasa-biasa saja. Jangan sampai putri kesayangan kita malu di depan para tamu. Ayah, Ibu, serahkan padaku. Ayo kita jemput Sela. Ayo kita jemput Sela. Kamu fitnah Henny. Tapi dia masih khawatir kamu gak punya ponsel bagus habis keluar penjara. Dia suruh aku kasih ponsel ini ke kamu. Dia baru pakai nggak sampai sebulan. Kamu ambil dulu. Itu masih baru. Selama 3 tahun ini, kamu tetap merasa aku cuma layak pakai barang bekas Henny. Ponsel itu baru dijual di pasaran. Sekarang di luar mau beli saja nggak ada. Kamu masih saja pilih-pilih. Dasar kebiasaan buruk. Nggak mau ya sudah. Jimat pelindung ini, Henny memohon di kuil atas gunung buat aku 4 tahun yang lalu. Dia pengertian dan sangat perhatian. Enggak. Gak disangka, kalung jimat yang aku mohon dengan berlutut di gunung buat dia, malah dianggap pemberian dari Henny. Ternyata benar, keluarga Rusdi memang gak pantas dapat ketulusanku. Pulang nanti, jangan ganggu Henny lagi. Apalagi berpikir mau rebut perhatian. Sampai merusak suasana di rumah. Dengar ya, asal kamu patuh, keluarga Rusdi nggak akan bersikap buruk padamu.
Kak Henry, kenapa kamu baru pulang? Henny, cepat jalan. Sela? Sela? Kenapa kamu sudah bebas? Kak Henry, bukannya kamu jemput Henny ke klinik kecantikan? Henny sudah pulang duluan. Hari ini Sela dibebaskan, jadi aku sekalian jemput dia pulang. Tampaknya Nona Yani gak mau aku dibebaskan ya? Mana mungkin, aku juga rindu sama kamu. Cuma pesta malam ini sangat megah. Ada tamu terhormat. Kamu naik dulu buat siap-siap pakai yang lebih rapi ya. Kak Yani, ini hadiah ulang tahun yang khusus aku pesan buat kamu. Semoga kamu bisa suka. Makasih ya. Kak Yani, selamat ulang tahun. Makasih Henny. Semoga Kak Yani selalu cantik. Makasih, aku sangat suka. Oh ya, aku juga siapkan hadiah untukmu. Wah, ini tas dari merek yang paling aku suka. Makasih Kak Yani. Ini buat kamu. Makasih Kak Yani. Ini pertama kalinya kamu kasih aku hadiah. Aku suka banget. Oh ya Kak Yani, ada yang mau aku bicarakan. Cepat ikut aku. Nona Yani, jangan berpura-pura lagi. Kamu. Tampaknya mereka kira aku gak akan keluar dari penjara hidup-hidup. Jadi, kamarku dijadikan kandang anjing. Sudahlah, lagian malam ini aku juga akan jelaskan pada mereka. Aku mau putus hubungan sama keluarga Rusdi. Nona Sela, kamu sudah pulang? Nona Sela, kamu sudah pulang? Bibi Rati. Nona Sela, kamu terluka? Di rumah ini, cuma Bibi Rati yang tulus sama aku. Nona Sela, luka di tubuhmu harus dijaga baik-baik. Usahakan jangan kena air. Bibi Rati, 3 tahun ini, bagaimana kabarmu? Nona Sela, aku gak apa-apa. Justru kamu, putri kandung keluarga Rusdi. Tapi hidupmu lebih susah dari aku yang pembantu. Sekarang kamu sempat masuk penjara, tubuhmu juga terluka sebanyak ini. Gimana kamu ke depannya? Bibi Rati, aku gak apa-apa. Ke depannya, hidupku akan lebih baik. Nona Sela, kamu lebih patuh saja sama Pak Suki dan Bu Yunita. Jangan buat Nona Heni kesal lagi. Selama 3 tahun kamu nggak di sini, Nona Heni dapat perhatian dari keluarga Yuda yang terkaya di ibu kota. Pak Suki dan Bu Yunita makin memihak dia. Keluarga Yuda yang terkaya di ibu kota. 3 tahun ini, setiap Nona Heni ulang tahun, keluarga Yuda selalu kirim hadiah. Bu Yunita bilang ke Pak Suki, pasti karena Nona Heni punya prestasi luar biasa. Waktu kuliah di Universitas Ibu Kota, lalu dapat perhatian dari Pak Richard yang jadi komisaris di universitas. Semua ini seharusnya milik Nona Sela. Andaikan saja kalian gak tertukar waktu itu. Iya, semua itu memang milikku. Ulang tahunku sama dengan Heni.
Pasti itu hadiah dari ayah dan ibu untukku, tapi malah diambil oleh Henry. Bibi Ratih, suruh Sela untuk segera ke ruang pesta. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Oh, baik Pak Henry. Aku segera bawa Nona Sela ke sana. Nona Sela, pesta ulang tahun ini disiapkan Pak Suki dan Bu Yunita berhari-hari. Megah banget. Ulang tahun kamu dan Nona Henny sama. Pasti Pak Suki dan Bu Yunita juga siapkan kejutan untukmu. Cepatlah berdandan. Kalau lihat kamu yang secantik ini, mereka pasti akan suka padamu. Aku tahu. Sayangnya, aku sudah gak peduli disukai sama mereka atau enggak. Pak Suki, Bu Yunita, kalian beruntung sekali. Ketiga anak kalian semuanya luar biasa, terutama Nona Henny. Kabarnya keluarga Yuda yang terkaya di ibu kota sangat perhatian ke dia. Tiap tahun selalu kirim hadiah mahal buat ulang tahun Nona Henny. Hari ini Nona Henny berusia 22 tahun dan tahun pertamanya bekerja. Entah keluarga Yuda akan kirim kejutan seperti apa. Keluarga Yuda itu bangsawan lama di Uria. Hadiah apapun yang dikirim mereka, itu bentuk kasih dari mereka ke keluarga Rusdi dan Henny. Keluarga Rusdi merasa sangat terhormat. Malam ini, aku harus berterima kasih langsung pada Pak Carlos. Apa? Pak Carlos juga akan hadir malam ini? Iya, Pak Carlos akan antarkan hadiah ulang tahun ke-22 buat Henny. Ini kehormatan besar. Nona Henny sudah sampai belum? Aku sudah gak sabar mau ucapkan selamat langsung. Sudah datang. Nona Henny datang. Siapa perempuan itu? Jangan-jangan pembantu nyasar ke sini. Sela, kenapa masih berpakaian begini? Bukannya sudah kusuruh ganti pakaian? Hah? Kamu sengaja permalukan keluarga Rusdi ya? Sejak dia pulang ke keluarga Rusdi selalu bermusuhan sama Henny. Padahal kamu tahu hari ini pesta ulang tahun Henny yang ke-22. Tapi masih pakai pakaian waktu masuk penjara. Mau bawa sial ya? Lihat kamu. Ku bilang gini merasa teraniaya, dasar munafik. Pak Henry bersikeras menyuruh aku ke sini. Kukira ada urusan penting sama aku. Ternyata cuma mau rayain ulang tahun Henny. Memangnya ulang tahun Henny gak penting? Aku tahu, kamu pasti iri lagi ya. Sudah. Tunggu waktu kamu ulang tahun, baru kupesankan kue khusus untukmu. Kamu tahu tanggal ulang tahunku? Aku sibuk setiap hari, hal sepele begitu. Mana mungkin bisa kuingat? Kalau begitu, kalian bagaimana? Awalnya aku gak mau permasalahkan. Tapi kalian satu persatu selalu bilang aku bagian dari keluarga. Apa keluarga akan lupa kalau ulang tahunku dan Henny itu sama? Hari yang sama? Sela, kenapa kamu gak bilang dari awal ulang tahun kalian sama? Sampai kesannya kami gak perhatian saja. Aku gak pernah bilang. Henny, udang ini diimpor langsung. Henny, mie panjang umur datang. Wah, wangi banget, makasih. Aku paling suka mie buatan ibu. Ibu? Hari ini juga hari ulang tahunku. Iya aku tahu. Bibi Ratih, buatkan mie untuk Sela. Kalau begitu ayo. Mari ucapkan selamat ulang tahun Henny. Sela, bukannya baru sekali lupa ulang tahunmu. Jadi kamu datang berantakan seperti ini buat rusak acaranya. Sela, hari ini juga ulang tahunmu, maka kamu lebih harus berdandan sebelum datang. Dandan? Pakaian yang aku pakai ini, pakaian ganti yang dikasih pengurus rumah waktu aku datang ke keluarga Rusdi. Kalian gak pernah belikan aku satu pakaian atau perhiasan apapun. Bagaimana aku dandan? Gak mungkin. Tiap bulan, keluarga selalu belikan pakaian dan perhiasan baru buat tiap anggota. Gak mungkin gak dapat. Pasti kamu terlalu boros. Pakaian yang baru dipakai beberapa kali, kamu gak mau pakai lagi. Makanya sekarang gak ada baju. Pak Henry, sebaiknya kamu cari tahu baik-baik. Orang yang kamu maksud itu mungkin sebenarnya adalah adik kesayanganmu, Henny. Bukan aku. Kamu masih berdalih. Aku akan telepon pengurus rumah sekarang. Kak Henry, begini ceritanya. Sela nggak punya teman di kota Haiti, juga nggak perlu hadiri acara sosial. Tapi aku dan Henny beda. Kami perlu hadir di banyak acara penting. Jadi, sementara aku ambil jatah pakaian Sela buat dipakai bersama Henny.
Ini atas persetujuan ibu. Sela, walau keluarga kita nggak pernah belikan kamu baju, tiap bulan tetap kasih kamu uang jajan 200 juta. Kamu beneran nggak pernah beli satu baju pun. Apa? Bukannya tiap orang dapat uang jajan 2 miliar tiap bulan? Dia baru pulang. Buat apa butuh uang sebanyak itu? 200 juta sudah banyak, tiap bulan dihabiskan. Tapi nggak beli baju sehelai pun. Entah kemana uang itu dihabiskan. Kamu masih ketawa? Jemput kamu pulang, biarkan kamu hidup enak. Harusnya kamu berterima kasih, bukan malah jadi bahan tertawaan dan permalukan keluarga Rusdi di sini. Sela, kita ini keluarga terpandang. Harga diri itu sangat penting. Harga diri sangat penting. Untuk itu pun, aku harus dapat uang dari kalian dulu. Aku nggak pernah terima uang kalian sepeser pun. Gak mungkin. 200 juta tiap bulan itu pasti udah ditransfer ke rekeningmu. Sela, coba kamu pikirkan lagi. Sudah aku bilang, gak ada. Aku gak kepikiran. Tunggu, Sela. Kalau nggak bohong, kamu bisa mati ya? Keluarga Rusdi, apa kurang memberimu uang? Nona Heni traktir kami makan saja sudah lebih dari 200 juta. Keluarga terkaya di kota Haiti masa tidak punya uang 200 juta? Aku rasa dia sengaja buat ribut. Memang anak yang dibesarkan di luar nggak bisa ditunjukkan ke orang lain. Dibandingkan sama Nona Heni, kalah jauh banget. Tolong bantu aku cek riwayat transaksi kartu ATM Sela. Pak Henry, di rekening keluarga Rusdi gak ada yang namanya Sela. Siapa itu Sela? Apa? Pak Henry, memang gak ada yang namanya Sela. Mau tanya siapa dia? Apa perlu dibuatkan kamu sekarang? Ternyata aku yang putri kandung ini sudah pulang selama bertahun-tahun, tapi di rekening keluarga nggak ada nama aku sama sekali. Keluarga Rusdi baik banget sama aku. Putri kandung ini bahkan gak dibuatkan rekening. Ini keterlaluan banget. Putri angkat saja dapat 2 miliar tiap bulan. Putri kandung ini bahkan 2.000 saja nggak ada. Benar-benar pilih kasih. Nah, Sela, maaf. Ini kelalaian ibu. Besok ibu bawa kamu buka rekening ke bank. Aku langsung masukkan 200 juta ke rekeningmu. Kamu bisa beli apa saja, ya? 200 juta? 200 juta terlalu banyak. Bu Yunita, mending kamu simpan saja buat Heni. Bisa sopan sedikit dengan ibu. Sela, ibu tahu kamu merasa nggak adil. Tapi Heni lebih kasihan. Sampai sekarang, ia belum menemukan ibu kandungnya. Kamu beda sama dia. Kamu masih punya ayah dan ibu yang sayang kamu. Kamu mengalah sedikit sama Heni. Bisa kan? 4 tahun aku pulang ke keluarga Rusdi. Aku tahan lapar. Masuk penjara karena salah orang lain. Kalau ini keuntungan jadi putri kandung kalian, lebih baik gak usah. Anak durhaka! Kamu dipenjara selama 3 tahun. Kami saja nggak merasa kamu buat malu keluarga. Tapi demi uang, kamu berkuar di sini. Sikap macam apa itu? Kalau mau uang, kamu bisa bilang, ha? Waktu itu nggak bilang. Sekarang malah buat ribut di sini. Sela, sekarang aku tuliskan cek untukmu. Jangan ribut lagi. Hari ini akan ada tamu kehormatan. Jangan buat ayah marah. Nona Heni datang. Kak Sela, kenapa kamu sengaja tabrak aku? Sela, kamu nindas Heni lagi? Heni, kamu nggak apa-apa? Heni, cepat biarkan ibu periksa. Ada yang terluka? Kakiku. Kakimu kenapa? Biar ku periksa. Aduh, sampai merah. Sela, padahal kamu tahu ini hari penting buat Heni, tapi masih sengaja dorong dia. Kenapa kamu sejahat ini? Anak durhaka, minta maaf. Minta maaf. Minta maaf ya. Oke. Maaf, puas. Sela, kamu di penjara sampai gila ya? Anak durhaka, ku habisi kamu. Sela, ibu tahu kamu merasa nggak adil. Tapi hari ini kamu sudah keterlaluan banget. Cepat minta maaf pada Heni. Aduh, Bu, jangan bela dia lagi. Sela, hari ini kamu harus berlutut dan minta maaf ke Heni. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Kalau terus ribut begini, waktu Pak Carlos datang nanti, dia mengira keluarga Rusdi atau sopan santun. Ibu, aku gak apa-apa ditampar.
Tapi gaunku jadi kotor. Ini khusus disiapkan buat menjamu Pak Richard. Malah dibuat kotor sama Kak Sela. Gimana ini? Gak apa-apa. Ibu segera minta Mall Group Rusdi antarkan gaun terbaru buat kamu, ya? Henny, jangan nangis lagi. Kalau nangis lagi, nanti matamu sembab. Pak Carlos bisa sedih kalau melihatmu. Katakan, Henny. Maksudmu orang terkaya di ibu kota, kepala keluarga Yuda, Carlos Yuda, akan datang rayakan ulang tahun, antarkan hadiah untukmu, dan dia akan sedih lihat kamu nangis. Sela masih nggak angkat telepon. Hari ini ulang tahunnya. Dia bintang utamanya. Semua orang pasti sedang mengelilingi dia. Mana sempat buat angkat telepon. Kita langsung masuk dan kasih dia kejutan. Oke, cepatlah. Aku rindu banget sama dia. Kak Sela, jangan tampar aku lagi. Sela, kamu benar. Kepala keluarga Yuda memang tamu kehormatan hari ini. Saranku, sekarang kamu cepat berlutut dan minta maaf ke Henny buat selesaikan masalah ini. Kalau enggak Apa? Kalau enggak, mau usir aku dari keluarga Rusdi? Hari ini, sekalipun kalian gak usir aku juga sudah putuskan untuk putus hubungan sama kalian. putus hubungan? Dasar anak brengsek. Beraninya kamu ungkit mau putus hubungan? Sela, kamu sengaja buat ribut dan menyakiti hati ibu. Putus hubungan. Kamu baru dibebaskan dari penjara tanpa keluarga Rusdi. Kamu bisa kemana? Mau kemanapun itu. Kurasa Tante gak perlu merasa cemas. Tante? Sela, kamu... Sela, ucapanmu itu berhati nurani enggak sih? Kenapa bicara seperti itu pada ibu? Kak Henry, ayah, ibu. Kak Sela pasti emosi karena aku rebut posisi putri keluarga Yuda dia. Aku sudah rebut kasih sayang dari kalian. Kak Sela, jangan ribut lagi. Aku yang harus pergi. Henny, kamu percaya dia mau putus hubungan? Dia cuma pakai alasan itu untuk buat orang lain kesal. Kak Sela, kenapa kamu begini? Anak durhaka. Salah, kamu mau putus hubungan ya? Oke. Kalau begitu kembalikan semua barang milik keluarga Rusdi yang kamu pakai sekarang. Ini, dan semua ini kamu lepaskan. Lepas cepat. Nggak berani ya? Kamu nggak berani lepas atau nggak rela kehilangan sama kehidupan mewah di keluarga Rusdi? Dasar bodoh. Sok ngambek dan mengancam orang saja. Sela, kalau kamu nggak mau pergi, cepat berlutut dan minta maaf ke Henny. Sela, minta maaf saja. Kalau Henny sukses nanti, kamu itu kakaknya. Kedepannya kamu bisa andalkan dia. Anak durhaka, hentikan. Dasar kamu anak gak tahu malu. Dia beneran berani lepas. Tampaknya dia beneran mau pergi. Iya juga, keluarga pilih kasih begini kalau gak pergi dia bodoh. Sungguh aib keluarga, sungguh aib keluarga. Sela, kamu bersikeras mau putus hubungan. Maka sesuai aturan keluarga Rusdi, harus terima hukuman keluarga. 50 cambukan. Setelah 50 cambukan, kalau kamu bisa jalan keluar dari sini, aku gak akan halangi kamu. 50 cambukan, itu bukan main-main. Sela, dengarkan saran ibu. Jangan ribut lagi. Cepat minta maaf ke Henny. Lagi pula, ini salahmu. Kak Sela, aku gak mau kamu minta maaf. Jangan ribut lagi ya. Nona Henny itu beneran baik hati. 50 cambukan. Nona Sela berani menyetujuinya. Setuju apanya? Aku lihat dia cuma mau cari perhatian. Ayo mulai. Hari ini, aku harus pergi dari keluarga Rusdi. Kamu... Sela cepat berdiri. Jalankan hukuman keluarga.
Siapa suruh buat ulah? Siapa suruh kamu buat ribut? Jangan pukul. Sela, cepat mengaku salah. Mau buat ibu mati karena kesalahan. Minggir. Siapa suruh kamu melawan? Hah? Siapa suruh kamu gak tahu malu? Ayah, Ibu, dan Kak Richard masih menungguku. Aku harus cari mereka. Ibu, ini semua salahku. Biar aku gantikan Kak Sela dihukum saja. Anak bodoh. Kakakmu tahu kebaikanmu. Sela, cepat mengaku salah. Kalau sekarang kamu bilang, keluarga Rusli masih bisa menerimamu. Ayah! Ayah! Jangan pukul lagi. Salah. Cepat mengaku salah. Ayah, sudahlah kalau Kak Sela nggak mengaku, aku juga sudah terbiasa. Jangan pukul lagi, kumohon. Sela, anggap ibu mohon padamu. Kamu mengaku salah saja. Sela, kenapa kamu keras kepala? Mengaku salah bisa buat kamu mati ya? Minta dipukul. Mengaku salah. Mengaku salah gak? Mengaku salah gak? Siapa suruh keras kepala? Siapa suruh keras kepala? Hah? Siapa suruh keras kepala? 47, 48. Keluarga Yuda dari ibu kota sampai. Kak Richard. Ayah.